Cek, cek. Apa kabar bagi kalian yang masih jomblo? Gimana? Apakah mental masih aman? Di sini saya Uncle Koko, Ketua RT Rusia, mengingatkan kalian bahwa jangan lupa untuk bayar hutang. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini. Kalau enggak, saya doain bansos akan lama turun. Film ini berjudul itulah pokoknya. Dengan tokoh utama yaitu Pak Dipen Whittaker. Pak Dipen adalah pria yang sudah tidak muda yang menikmati masa tuanya dengan melakukan aktivitas yang sangat seru. Mulai dari senam jari, menonton film action, minum kopi di warteg, berkunjung ke rumah teman cari utangannya, hingga bermain TikTok. Bahkan Pak D juga sering traveling dengan pikirannya sendiri, ya kayak kalian gitulah. Nah, ternyata Pak Dipen bukan tanpa alasan menjalankan kesehariannya seperti itu. Karena di samping untuk menguji rasa bosannya dan menemukan link baru, pria berusia 70 tahun ini melakukannya demi mengalihkan rasa kesepiannya sejak ia kehilangan istrinya yang bernama Mbok Demoli. Suatu hari Pak Dipen melihat lowongan pekerjaan saat ia sedang jogging. Dalam lowongan itu ada sebuah perusahaan startup di bidang fashion yang menjual produknya secara online. Yang unik dari perusahaan ini adalah perusahaan ini mencari pengangguran senior untuk bisa dijadikan panutan bagi karyawan-karyawan yang kebanyakan adalah anak muda. Loh. Pak Dipen langsung gercep mengintili lowongan tersebut. Alasannya Pak Dipen punya pengalaman panjang di dunia pengangguran dan pergabutan. Bahkan ia pernah menjuarai atau ranking 1 se-RT Kampung Sidadadi dalam kategori pengangguran sukses. Pak Dipen adalah orang yang suka mencari pengangguran untuk diajak gabut bareng. Jadi menurutnya bekerja di perusahaan milenial ini patut ia coba. Lalu Pak Dipen pun membuat video lamaran kerja dan meminjam kamera punya Pak D Pairin supaya diterima di perusahaan PT Mencari Cinta Sejati tersebut. Nggak singkat cerita, Pak Dipen diterima di perusahaan tersebut. Ketika menginjakkan kakinya di kantor, banyak karyawannya yang merasa heran dengan pemagang tua kayak Pak Dipen ini. Bahkan banyak yang kagum dengan Pak Dipen yang pernah menjuarai tingkat RT pengangguran tersebut. Dan Pak Dipen merasa bangga karena pengalaman menganggurnya banyak yang disukai orang. Kemudian Pak Dipen duduk di kursi kerjanya dan mengeluarkan HP jidulnya ya, sama kalkulator warung punya Mbok Deponium dan barang-barang pinjaman lainnya. Pak Dipen juga punya gebetan baru yang bernama Mbok Deviona. Waduh, Pak Dipen piye sing jomblo iki. Wanita berusia uzur, masih cantik juga menurutku sih. Beberapa waktu kemudian Pak Dipen dapat email yang isinya Pak Dipen akan ketemu sama CEO dari PT Mencari Cinta Sejati tersebut yang bernama Mbak Jules Austin. Pak Dipen juga dikasih tahu kalau ia dilantik sebagai pemagang pribadi Mbak Jul atau jadi asisten pribadinya Mbak Jul ini. Nah, pas mau ketemu, Pak Dipen disaranin sama temennya kalau waktu bicara sama Mbak Jul nggak boleh lupa untuk berkedip. Soalnya Mbak Jul nggak suka sama orang yang nggak berkedip. Mbak Jul emang katanya agak aneh. Waktu Pak Dipen mau nemuin Mbak Jul, Pak D ngeliat Mbak Jul lagi ngobrol serius sama salah satu karyawannya. Pak Dipen nggak jadi, lalu ia menunggu Mbak Jul sampai selesai. Nah, pas lagi nunggu, Pak Dipen denger kalau bosnya ini mau digantiin sama CEO yang baru. Mbak Jul kaget sama investor perusahaan tersebut untuk menggantikan dirinya, seolah ada yang salah sama kinerja Mbak Jul ini. Padahal Mbak Jul sudah bekerja sebaik mungkin untuk membangun perusahaan dari nol itu. Padahal performa penjualan di perusahaan itu cukup baik ya. Jadi Mbak Jul ini heran kenapa kok diganti gitu. Namun kemudian Mbak Jul diberitahu bahwa para karyawannya sebenarnya nggak suka sama cara kerjanya Mbak Jul. Karena Mbak Jul suka telat saat rapat penting dan suka tell me mengutarakan idenya. Sehingga karyawannya sering keteteran dalam mewujudkan ide Mbak Jul ini. Namun karena ini keputusan investor, akhirnya Mbak Jul pun terpaksa menerima dan
dalam waktu dekat ia akan dijadwalkan akan bertemu dengan kandidat CIO yang baru. Setelah itu, Pak Depen masuk ke ruangan Mbak Jul. Tanpa basa-basi, Mbak Jul langsung menyatakan keraguannya sama kemampuan Pak Depen. Karena di usianya yang sudah tua, bau tanah ini, Mbak Jul nggak yakin Pak Depen bisa berkamuflase dengan berbaur dengan lingkungan kerja yang sangat dinamis. Bahkan Mbak Jul pengen mindahin Pak D ke tempat lain. Tapi Pak Depen nggak patah semangat. Justru sebaliknya, Pak D tambah semangat dan meyakinkan bosnya bahwa ia akan berbaur dengan memenuhi apa yang Mbak Jul inginkan. Hari demi hari berlalu dan suatu ketika Pak D ngelihat sopirnya Mbak Jul ini lagi minum ciu. Karena sopirnya Mbak Jul mulai mumet, ia setuju digantikan Pak D buat nganter Mbak Jul biar nggak nabrak atau melusuk ke kalenan ya. Pak D lalu ngantar Mbak Jul buat meeting dengan calon CIO yang baru. Selesai meeting, Mbak Jul cerita kalau dia nolak kandidat ini untuk bekerja di perusahaannya. Alasannya ya karena visi misi foya-foyanya beda sama Mbak Jul. Setelah itu Pak Depen nganterin pulang Mbak Jul. Sampai di rumah, Mbak Jul bilang sama Pak Depen, "Terima kasih Pak D sudah nganter." Lalu Pak Depen menjawab, "Sama-sama Mbak, you're welcome." Lalu Mbak Jul masuk ke rumah disambut anaknya dan suaminya, yaitu Mas Met. Mbak Jul kemudian gak lupa ngasih perhatian sama anaknya. Tapi sayangnya hubungan Mbak Jul sama Mas Met ini sedikit tenggang karena Mbak Jul sibuk terus. Keesokan harinya Pak Depen nganterin Mbak Jul sama anaknya. Tapi Mbak Jul sedikit terganggu karena Mbak Jul orangnya tertutup. Diam-diam Mbak Jul SMS-in karyawannya untuk mindahin Pak Depen. Masih di hari yang sama, Pak Depen kerja sampai larut malam. Entah apa yang dikerjain ya. Dan hanya tinggal Pak D aja. Mbak Jul lalu nyamperin dan mereka kemudian minum limun sambil makan jatah goreng mungkin. Lalu Pak Depen pun bilang kalau ini jatahnya enak banget, Mbak. Iya Pak D, ini jatah goreng kesukaanku. Jatah goreng punya Mbak Wagira. Gara-gara jatah itulah mereka jadi akrab. Lalu Mbak Jul bikinin Pak D Facebook biar Pak D nggak cuma main TikTok aja ya. Kemudian Pak D nganterin Mbak Jul pulang. Di dalam mobil Mbak Jul ketiduran sampai ngorok. Lalu Pak Depen membangunkannya. Keesokan harinya Mbak Jul lebih semangat, tapi kaget karena sopirnya bukan Pak Depen lagi. Sekarang sopirnya adalah Mbak Woniem yang nganterinnya ugal-ugalan. Di sini Mbak Jul ingat kalau semalam dia nyuruh karyawannya buat mindahin Pak Depen. Sampai di kantor, Mbak Jul langsung cari-cari Pak D buat minta maaf atas keputusannya semalam. Lalu Pak Depen pindah lagi di ruangan kerjanya. Mbak Jul pun cerita ke salah satu karyawannya kalau tadi malam dia jatah goreng sama Pak Depen. Lalu karyawan itu menangis terbahak-bahak karena nggak disisain jatah gorengnya mungkin. Malam harinya Mbak Jul mengajak sebagian karyawan-karyawannya untuk minum ciu sepuasnya. Sampai-sampai Mbak Jul sendiri pun jackpot. Besoknya Pak Depen meluangkan waktu buat kencan sama Mbak Deviona. Sampai akhirnya mereka jadian. Waktu terus berjalan hingga suatu ketika Mbak Jul nyuruh Pak Depen buat nganterin anaknya ke tempat berukuran ulang tahun teman anaknya ya. Karena Mas Met itu lagi masuk angin katanya. Sampai di sana nggak cepat kemudian anaknya Mbak Jul ini pengen pulang karena kardasnya kumat. Di tengah perjalanan Pak D ngeliat Mas Met lagi selingkuh sama Mbak Yanti kampung sebelah. Pak Depen diam aja karena dia tidak mau mencampuri lebih dalam urusan orang lain. Namun kemudian Mas Met cerita kalau rumah tangganya retak. Pak D bilang kalau mungkin Mbak Jul begini karena CIO baru yang akan menggantikannya. Pak Depen masuk angin gara-gara ikut mikirin rumah tangganya Mbak Jul ini. Tapi dia menyembunyikannya. Setelah itu Pak Depen nemuin Mbak Jul ke kampung Sidowayah buat nemuin kandidat CIO yang baru.
Saat tiba di penginapan, Mbak Jul ngajak Pak D ke kamarnya buat ngobrol-ngobrol santai karena mereka belum mengantuk. Mereka ngobrol asik membahas makanan-makanan yang mereka suka seperti mentut, lemper, tiwul goreng, singkong goreng atau iwel-iwel, ya sampai serondeng juga. Lalu tiba-tiba Mbak Jul curhat kalau rumah tangganya sedang retak. Mbak Jul tahu kalau Mas Med udah nyelingkuhin dia. Tapi Mbak Jul juga memaklumi sikap Mas Med karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan jarang berkomunikasi. Mbak Jul juga nggak bisa marah sama Mas Med karena dia tahu perjuangan Mas Med demi mendukung karirnya sampai-sampai Mas Med meninggalkan bisnis tambal panci kelilingnya ya. Tapi Mbak Jul juga percaya bahwa hubungan perselingkuhan itu tidak berangsur lama dan yakin Mas Med masih mencintainya sepenuh hati. Mbak Jul yakin hubungannya akan kembali harmonis seperti sedia payung sebelum sedia seperti kala. Lalu Pak Dipen menyemangatinya agar Mbak Jul fokus berkarir. Mbak Jul pun merasa lebih lega dan berterima kasih karena Pak Dipen sudah mendengarkan dan memberi nasihat kepadanya. Keesokan harinya, setelah ketemu sama calon CIO baru, Mbak Jul cerita sama Pak D kalau ia sangat suka sama visi misi foya-foya tersebut. Dan tak lupa juga ia bercerita juga sama Mas Med. Setelah itu Mbak Jul main ke rumah Pak Dipen dan mengucapkan selamat karena udah jadian sama Mbak Deviona. Ketika membahas tentang perekrutan CIO baru, Pak Dipen menyarankan Mbak Jul agar tak salah pilih. Karena menurut Pak D, sehebat apapun CIO baru itu, tidak akan bisa menyamai jungkir balik salto jungkelnya pemahaman Mbak Jul tentang PT Mencari Cinta Sejati tersebut. Mendengar itu, Mbak Jul tidak bisa berkata apa-apa selain mengakui bahwa Pak Dipen memang sangat bisa diandalkan. Dan Mbak Jul menganggap bahwa Pak Dipen tidak hanya pemagang, tapi juga dianggap sebagai bestinya. Saat di kantor, Mbak Jul didatangi Mas Med, lalu kemudian Mas Med ngaku kalau ia sudah pernah selingkuh sama Mbak Yanti, janda kampung sebelah ya. Mas Med menyesal dan merasa bersalah atas perbuatannya itu. Dan ia memohon agar Mbak Jul jangan menyerahkan perusahaan itu hanya karena kelakuan Mas Med yang mengecewakannya. Mas Med meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mendengar pengakuan tulus dari suaminya ini, Mbak Jul lalu menangis bahagia dan hubungan mereka kembali harmonis. Mbak Jul langsung berubah pikiran dan membatalkan perekrutan itu dan beroptimis perusahaannya akan berdiri lebih baik lagi. Setelah itu, Mbak Jul mencari Pak Dipen yang lagi izin keluar dan ternyata Pak Dipen lagi ikut senam sama ibu-ibu RT. Dengan wajah yang gembira, Mbak Jul menemui Pak Dipen untuk menceritakan kabar bahagia itu. Tapi sebelum bercerita, Pak Dipen ngajak Mbak Jul untuk senam poco-poco sama ibu-ibu RT setempat itu ya. Dan menikmati indahnya hidup. Dan film pun berakhir. Oke, sekian dulu ceritanya ya. Soalnya film ini tuh inspiratif banget ya, karena sudah mengingatkan perut saya yang mulai lapar ini. Dan saya mau makan dulu. See you next video. Bye bye. Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight.